Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Kamis 14 Desember 2023, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 10-13 dengan tema kedatangan Tuhan itu bagaikan seorang pencuri. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami terpelihara hingga pagi hari ini. Dan mengawali hari ini kami mau diperlengkapi melalui kebenaran firman yang akan kami pelajari bersama. Roh Kudus menolong setiap kami agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 10-13 demikian bunyinya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan, kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Pertama, kedatangan Tuhan digambarkan seperti apa dalam perikop pembacaan kita hari ini? Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Ia akan datang seperti pencuri di malam hari. Yang kedua, apakah yang akan terjadi pada hari Tuhan? Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Tuhan kehendaki dalam masa penantian ini bagi hidup kita? Yang Tuhan kehendaki dalam masa penantian ini adalah tentu saja bertobat, hidup suci dan saleh di hadapannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu peristiwa penting yang dirindukan orang percaya tentu saja adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Meskipun sekarang sudah lebih dari 1600 tahun berlalu sejak surat ini ditulis dan harinya masih belum tiba juga, hari itu pasti akan tiba dan bagaimana orang percaya meresponinya sungguh beragam. Ada yang menunjukkan antusiasme dengan berusaha menyelidiki kapan hari itu tiba, dengan cara menghitung, mencari titik temu dari satu hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun. Mengharapkan wahyu atau nubuat dari Tuhan mengenai kapan kedatangannya. Padahal Rasul Petrus dengan jelas dalam perikop pembacaan kita hari ini menganalogikan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Tentu saja analogi ini tidak bisa dipandang dari sisi yang negatif dengan berfokus pada kata pencuri. Namun yang ingin ditekankan untuk menjadi perhatian bagi semua orang percaya adalah tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu tiba. Dan jika hari Tuhan itu datang, maka yang terjadi adalah langit akan lenyap dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sehingga yang harus menjadi fokus utama dari semua orang percaya bukanlah mencari tahu kapan hari itu tiba, namun mempersiapkan diri untuk terus hidup dalam kesucian dan kesalehan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka yang tidak hidup dalam kekudusan, maka kedatangan hari Tuhan tentu saja akan menjadi sesuatu yang mengerikan, karena langit dan bumi yang ada akan hilang lenyap. Semua pesta pora dalam keberdosaan akan berakhir. Namun, di tengah situasi yang sedemikian mengerikan,
Terdapat pengharapan yang indah bagi orang percaya bahwa Allah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru bagi mereka yang terus menjaga hidupnya dalam kekudusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tentu saja hidup suci dan saleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan membuat kita menghadapi berbagai tantangan dari berbagai aspek kehidupan yang sudah dirusak oleh dosa dan tidak mudah untuk kita jalani. Untuk itu kita perlu pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat terus mengasihi Allah dengan segenap hati, sehingga kesucian dan kesalahan hidup bukanlah menjadi beban untuk dihidupi dan dikerjakan, melainkan menjadi sesuatu yang natural yang keluar dari dalam diri kita karena hati yang mengasihi Allah, yang penuh kerinduan menantikan kedatangannya untuk membawa kita pada langit yang baru dan bumi yang baru. Dia akan datang segera, percayalah. Mari kita bagikan kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, agar kita hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan, sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Firman kebenaran pada pagi hari ini mengingatkan, meneguhkan kami untuk kami hidup mawas diri, hidup dalam kekudusan, dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami tidak tahu Engkau datang kapan Tuhan, sebab kedatangan-Mu firman katakan ibaratnya seperti pencuri. Tapi satu hal yang terus kami ingat dan kami pegang, agar kami hidup dalam kekudusan, kami hidup mawas diri, kami hidup menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah di sepanjang hari ini pun kami diperlengkapi untuk hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Amin.